Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada sesi perenungan firman. Saya berharap kita semua baik-baik saja, sehat-sehat, tetap kuat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Sukacita damai sejahtera, kekuatan Tuhan terus menjadi bagian kita. Haleluya. Pada hari ini kita akan melanjutkan sesi perenungan firman. Dan sebelumnya mari kita bersyukur. Terpujilah Tuhan, Yesus Kristus yang terus mensuplai kami dengan kehidupan. Kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kali ini kita sudah berada di kitab 1 Korintus pasal 11. Masih pasal 11 ayat 17 sampai 34. Dengan judul perikop, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, kata Paulus. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Haleluya. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Haleluya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Haleluya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, tujuannya mereka. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Haleluya. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Haleluya. Jadi rupanya motivasi mereka dalam perjamuan malam itu sudah dikatakan tadi bahwa tertuju kepada makanan jasmani. Haleluya. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Intinya mengakui. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Haleluya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan itu mengatur kalau aku datang. Jadi rupanya jemaat Korintus ini salah memahami perjamuan malam atau perjamuan kudus. Mereka lebih mengartikan kepada perjamuan makanan jasmani. Padahal yang dimasukkan oleh Rasul Paulus adalah perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sudah jelaskan tadi. Haleluya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan mereka, karena mereka salah mengartikan perjamuan itu. Lebih mengartikan kepada hal-hal yang jasmani. Sehingga dikatakan di sana tadi itu harus makan dulu di rumah masing-masing. Haleluya. Yang pertama dikatakan tadi, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Yang pertama itu ada perpecahan. Haleluya. Tetapi Paulus katakan bahwa perpecahan itu memang harus ada, supaya apa? Nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Haleluya. Nah, di satu dikatakan sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Haleluya. Ini salah memahami perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Nah, sehingga di ayat 23 dijelaskan, ditegaskan oleh Paulus bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Jadi Paulus menerima itu dari Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi intinya perjamuan kudus itu adalah yang pertama memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pertama mengingat kembali akan peristiwa bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Pertama mengingat atau memperingati. Haleluya. Yang kedua memberitakan, menyaksikan kepada dunia ini bahwa Tuhan kita telah mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Yang ketiga adalah menyatukan kita dengan Tuhan, dengan tubuh dan darahnya. Itu bukan upacara biasa. Itu bukan acara biasa, tapi acara yang sakral, sangat sakral. Secara letter-lek kita memegang roti dan anggur, tetapi dalam alam roh itu suatu hal yang sangat sakral, menyatukan kita dengan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dalam penderitaannya dan dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Itulah inti perjamuan kudus. Sehingga dikatakan bahwa yang sampai dengan cara tidak layak. Yang cara tidak layak maksudnya menyalahartikan perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Itu bukan untuk mengenyangkan secara jasmani, tetapi secara roh. Itu suplaian kehidupan Tuhan, disuplai dalam kehidupan kita, tubuh dan darahnya. Karena memang nyata pernah dia mati. Secara jasmani, secara daging dia pernah tersalib, terobek-robek dagingnya, dihancurkan. Itu gambaran roti yang satu.
dipecah-pecahkan, tubuh Kristus dipecah-pecahkan, supaya kita yang banyak disatukan di dalam Dia. Haleluya. Dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau tidak layak, maksudnya tidak mengakui, tidak mempercayai akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia harus percaya bahwa Yesus pernah mati dan telah bangkit. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari maut. Itu intinya. Intinya harus mengakui itu benar dan Tuhan, mempercayai, meyakini bahwa hal itu memang terjadi. Sehingga kita tidak akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dikatakan barang siapa dan saya tidak layak. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Jadi menguji diri kita. Betul nggak kita yakin? Menguji diri batin kita. Betul nggak? Percayakah? Atau masih punya keraguan? Haleluya. Itulah syaratnya untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga itu di dalamnya kita akan disuplai dengan kehidupan Yesus. Ayatnya. Karena tubuh itu adalah gambaran makanan rohani. Tubuh Kristus, roti yang hidup, yang telah turun dari sorga. Yesus berkata, aku roti hidup. Barang siapa yang datang kepada aku, dia akan lapar. Dan anggur atau darahnya itu berbicara kehidupannya. Haleluya. Darah berbicara nyawa. Kehidupan Yesus sudah diberikan kepada kita supaya kehidupannya nyata dalam kehidupan kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Karakter ilahi harus nyata dalam kehidupan kita. Itulah intinya. Makanya dikatakan harus menguji diri kita dulu baru kita makan. Haleluya. Jadi inti daripada perjamuan kudus itu adalah mengakui tubuh dan darah Tuhan. Memperingati, mengingat kembali bahwa Tuhan telah mati bagi kita. Yang kedua, memberitakan, menyaksikan kepada dunia ini bahwa Yesus Tuhan kita telah mati bagi kita. Hal yang ketiga adalah mempersatukan kita dengan hayat Kristus, dengan tubuh dan darah Tuhan, dan mempersatukan kita dengan sesama kita sebagai satu tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Bapa buat tubuh dan darah-Mu yang terus mensuplai kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup. Firman-Mu juga itulah kehidupan-Mu, Roh Kudus-Mu adalah kehidupan-Mu juga, yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai pada hari ini, kami boleh ada semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya kami terus bersyukur. Biarlah tubuh dan darah-Mu itu semakin menyatukan kami dengan Engkau dan dengan sesama kami. Yakinkan dalam kehidupan bahwa Engkau telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Setiap umat-Mu yang ada, jangan sampai ada keraguan akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh mendapatkan berkat dari tubuh dan darah Tuhan, bukan kutuk, tetapi berkat. Terpuji nama Bapa dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah apa yang boleh kita renungkan pada kali ini tentang tubuh dan darah Tuhan. Selamat melanjutkan tugas, aktivitas. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.